Halo teman-teman, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya mohon maaf karena kemarin memang seharian tidak saya mengupload video apapun karena masih dalam suasana yang berduka. Sebenarnya juga saya baru akan hadir pada hari Senin. Tetapi banyak yang mention saya, mendm saya kalau bisa berbicara, mengomentari apa yang terjadi dengan hasil drawing undian babak perempat final UCL atau Liga Champions yang sudah berlangsung di markas besar UEFA pada hari Jumat kemarin 18 Maret ya, di mana banyak ya yang terjadi duel-duel yang seru, di antaranya duel antara Chelsea melawan Real Madrid, dan undian ini kita sudah tahu bersama. Ini berlangsung di Nyon ya, di Swiss, markas besar dari UEFA. Lalu bagaimana yang kita bisa merespon hasil undian ini? Saya pikir memang kalau sudah ada di 8 besar, ini semua punya kesempatan yang sama untuk bisa lolos. Tidak ada lagi tim yang bisa dikatakan ini tim yang levelnya ada di bawah ya. Walaupun kita tahu bersama bahwa City, Liverpool, Munchen, termasuk Madrid dan Chelsea ada di atas ya, dibandingkan dengan Villarreal ya, atau ATM dan Benfica. Tapi tidak boleh bisa dikatakan begitu, karena buktinya tim-tim yang menjadi runner up sebelumnya di fase grup seperti ATM, Benfica ya, mereka bisa melaju lolos, termasuk Chelsea juga yang bisa mendapatkan tiket ya. Villarreal tidak boleh menganggap enteng karena Villarreal bisa menyingkirkan Juventus. Benfica bisa menamatkan impian dari Ajax Amsterdam, termasuk ATM yang memupuskan setan merah Manchester United. Dan hebatnya bagi tim-tim ini, mereka melakukan misi mereka itu justru bukan di kandang sendiri, tapi di kandang lawan ya, setelah bermain imbang. Ya, kita tahu bersama bagaimana ATM ini ketika ditahan imbang MU, kemudian mereka menghempaskan pasukan Raf-Raf ini di Old Trafford. Demikian juga dengan Benfica. Imbang 2-2 di kandang Benfica, tapi mereka bisa mendapatkan kemenangan 1-0 ketika bertarung di Amsterdam Arena. Hal yang sama juga dilakukan oleh Villarreal. Setelah imbang, karena mereka mendapatkan itu di kandang Juventus. Luar biasa, bahkan dengan kemenangan telak 3-0 untuk menempatkan mereka ke babak 8 besar perempat final. Kalau Chelsea yang menjadi runner up sebelumnya di grup ya, karena Juventus menjadi juara grup di fase grup mereka, memang sudah bisa dipastikan lolos karena mereka sudah menang 2-0 di Stamford Bridge sebelum menang lagi di Lille ya, di Pierre Mauroy dengan 2-1. Nah, sekarang ada 4 tim yang menjadi juara di fase grup dan 4 tim yang menjadi runner up di fase grup yang ada di 8 besar saat ini. Kita tahu juga bahwa 4 tim yang menjadi juara itu diantaranya Bayern Munchen, Manchester City, ya, Liverpool, dan Real Madrid. Semua adalah penguasa di fase grup. Dengan 4 tim yang saya sudah sebutkan tadi menjadi runner up di fase grup. Dan bagaimana ada rasa ya was-was, ketar-ketir, dak-dikduk, apakah akan terjadi perempat final sesama klub Inggris? Tidak terjawab, dan itu tidak terjadi. Karena memang memungkinkan ya, kalau di babak perempat final ini, tim dalam satu negara bisa bertarung, bisa ketemu di babak perempat final. Tapi yang saya ingin lihat, apakah Liverpool ketemu dengan City atau dengan Chelsea? Ya, tidak terjadi, semua terpisahkan. Memungkinkan bahwa wakil Inggris ini bisa hadir langsung di babak semifinal, dan itu yang akan terjadi ya, kita akan lihat nantinya dalam duel di babak semifinal kalau 3 tim ini baik Liverpool, Manchester City ya, Chelsea bisa lolos ke babak berikut. Jadi kita akan tunggu, tapi akan tergantung di babak perempat final apakah mereka ini bisa lolos ya. Dan luar biasa bahwa undian atau drawing yang berlangsung di Nyon Swiss itu ini menempatkan bukan saja di babak perempat final tapi langsung ke semifinal. Bagannya sudah tersusun.
Nah, babak perempat final ini akan dimainkan pada tanggal 5 dan 12 April. Oke, dari semua yang terjadi di babak perempat final, duel seru akan berlangsung di Stamford Bridge, ya, di mana Chelsea menjadi tuan rumah pertama untuk menjamu Real Madrid. Inilah duel seru, duel yang dinantikan. Ya. Banyak yang melihat bahwa ini Real Madrid bisa memenangkan pertandingan. Nanti dulu, walaupun Madrid bisa menyingkirkan PSG, ya, Paris Saint-Germain itu dengan Messi, Neymar, dan juga Mbappe di sana. Tetapi saya pikir ini berat juga bagi Madrid. Musim lalu ketika Chelsea juara di UCL, Madrid itu terkapar di semifinal. Dalam 2 pertandingan Madrid nggak menang. Imbang di Santiago Bernabeu dan kalah 2-0 di Stamford Bridge. Ini yang harus diingat. Chelsea, ya, saya bahkan melihat punya kemungkinan ketika mereka dilanda dengan prahara besar. Kita sudah tahu bersama bagaimana kondisi Chelsea. Justru mereka termotivasi, terobsesi besar untuk bisa lolos ke final Liga Champions, mempertahankan gelar mereka. Ya, mereka membuktikan bahwa mental mereka itu kuat. Ya. Ini yang kita akan lihat. Madrid tidak boleh terlalu jumawa walaupun mereka menyingkirkan Paris Saint-Germain. Kita tahu bahwa dalam 5 pertemuan terakhir melawan Chelsea, Madrid nggak pernah menang. Ya. Itu ada kalah, pokoknya dia nggak pernah menang. Itu Chelsea mungkin menang 3 kali dan sisanya imbang. Ya. 2 kali. Atau Chelsea bisa menang 2 kali dan 3 kali imbang. Pokoknya dalam 5 pertemuan terakhir itu milik Chelsea. Jadi hati-hati buat Carleto. Memang mereka akan membalas dendam memang. Kekalahan mereka kemarin di semifinal musim lalu, mereka akan coba untuk melakukan pembalasan pada musim ini. Tetapi tidak semudah itu, orangnya tidak semudah itu Ferguson untuk bisa mengalahkan pasukan Thomas Tuchel. Mereka ini sekarang sudah di perempat final dan bisa melaju ke babak semifinal. Demikian juga dengan Manchester City. Salah satu unggulan. Saya rasa mereka akan bisa mengatasi ATM. Walaupun ATM itu mengalahkan MU. ATM akan kembali ke kota Manchester memang. Untuk bertarung setelah mereka menyingkirkan Setan Merah. Tetapi sekarang lawan mereka adalah tim yang kuat. Pasukan Pep Guardiola. Tidak gampang memang. Bahkan kondisi saya bisa melihat peluang bagi City itu lebih baik dibandingkan dengan ATM. Ya. Walaupun tetap harus berhati-hati, ya, tidak boleh menganggap remeh karena ATM ini bisa berpotensi membuat kejutan kembali. Bagaimana dengan pertandingan lainnya? Villarreal akan menjamu Bayern Munchen. Oh, ini tim saya ini, Bayern Munchen, ya. Bukan menganggap enteng juga, meremehkan Villarreal. Villarreal kita sudah tahu membuat kejutan besar. La Vecchia Signora selesai, dihajar mereka 3-0 di Turin. Munchen harus berhati-hati, ya, melawan Villarreal. Paling tidak bagi Munchen, kalau nggak menang, tahan imbang dulu Villarreal sebelum mereka bisa membantai habis di Allianz. Sama ketika mereka bermain imbang melawan Salzburg, kemudian dalam pertandingan leg kedua, mereka bisa mengalahkan Salzburg dengan 7-1. Itu yang mereka bisa melakukan. Tapi saya yakin ketika berada menghadapi Villarreal, Munchen akan menang. Munchen akan lolos. Bukan karena ini tim kesayangan saya. Mental mereka sebagai peraih 6 kali UCL sangat kuat. Kalau Munchen serius bermain dengan benar, mereka bisa aja. Kalau Barcelona aja mereka bisa hempaskan dalam 2 pertandingan di fase grup. Dengan 6 gol yang lahir dalam 2 pertandingan di Camp Nou dan di Allianz. Membuat pasukan Xavi ini turun di Liga malam Jumat. Ini bisa mereka atasi Villarreal. Bagaimana dengan The Reds Liverpool? Ini juga bisa lolos. Lawan memang Benfica, tapi semua tim-tim dari Portugal kalau ketemu dengan Liverpool itu selesai, ya. Mau Porto, mau siapapun, Sporting Lisbon, sekarang Benfica. Memang Benfica ini mengalahkan Ajax, tetapi ini Liverpool. Meskipun Liverpool juga kalah dari Inter di leg kedua di Anfield, ya, tetapi mereka tetap menjadi favorit. Dan menarik memang, kalau saya mengunggulkan The Reds Liverpool, jika Liverpool dan Munchen lolos, maka mereka di bagan yang sama akan bertarung di babak semifinal. Ini yang ditunggu, ya. Duel antara Liverpool melawan Bayern Munchen. Wah, dan juga pertemuan yang dinanti Manchester City ketemu dengan Chelsea, sesama klub Inggris. Mengulangi lagi pertemuan mereka di final musim lalu ketika Chelsea bisa menang lewat gol Kai Havertz saat itu, ya, lawan City. Nah, ini berpotensi juga bagi Pep untuk melakukan pembalasan. Tapi lagi-lagi tidak mudah juga. Duel di semifinal ini yang ditunggu. Kalau bukan Chelsea, bisa aja Madrid.
Madrid akan ketemu dengan Manchester City. Ini juga rame, menarik, yang perlu kita tunggu. Duel antara tim yang ada di bagan sebelah sama yang ada juga di bagan sebelah yang melibatkan Munchen Liverpool atau City dengan Chelsea dan atau Madrid. Jadi siapapun yang ke final, ini adalah final yang ditunggu-tunggu. Ya. Bukan tidak mungkin juga akan terjadi sesama final Inggris lagi. Liverpool akan ketemu dengan Chelsea atau ketemu dengan Manchester City. Sangat terbuka jika Liverpool mengalahkan Bayern Munchen. Ini yang kita akan lihat. Apakah ini akan terulang seperti pada musim lalu Chelsea ketemu dengan City dan Liverpool bisa mengulangi lagi kejayaan mereka. Karena antara Liverpool dan Munchen sama-sama meraih 6 gelar di UCL. Mereka sedang mengejar AC Milan yang sudah merebut 7 kali. Kalau mengejar Real Madrid kan terlalu jauh, 13 gelar. Tinggal menyamakan posisi dari AC Milan, baik Munchen dan Liverpool. Kalau keduanya ini menembus sampai ke babak semifinal. Sekali lagi saya meyakini Liverpool akan mengatasi lawannya. Benfica dan Munchen akan mengatasi Villarreal. Itu yang bisa kita lihat. City juga bisa mengalahkan ATM. Tergantung Chelsea dan Madrid saat ini. Kita tunggu dalam pertarungan di tanggal 5 dan tanggal 12 April. Sampai di sini pembicaraan saya dengan hasil drawing dan kemungkinan-kemungkinan yang akan hadir di babak semifinal setelah melalui babak perempat final di UCL. Sampai kita ketemu kembali. Ciao.